Halo teman-teman, kembali bersama gue Amar Salmas, channel Tokuchan, channel membahas seputar Tokusatsu. Dan kali ini berita terbaru lagi dari Satria Heroes bahwa katanya Satria Heroes akan dibuat animasi. Oke, sebenarnya video ini masih berupa lanjutan ya, kalau bisa dibilang sih masih lanjutan lah dari video sebelumnya. Sebelumnya gue pernah bahas tentang Satria Nagaka yang kenapa masih belum tayang sampai saat ini, dan mungkin ini bisa menjadi lanjutan dan membuat opini gue di video sebelumnya bisa semakin kuat ya. Kalau kalian belum nonton video sebelumnya dan ingin nonton ya tentang Satria Nagaka kenapa enggak atau belum tayang sampai saat ini, kalian bisa tonton di sebelah sana. Nah, diklik saja di situ ada videonya dan kita akan bahas tentang Satria Heroes animasi. Oke, jadi buat kalian yang kurang mengikuti Satria Heroes ya, jadi Satria Bima atau Satria Naga itu, jadi mereka punya official Instagramnya yaitu Satria Heroes Official, dan itu sudah dibahas sebelumnya di video gua bahwa Instagram itu sudah sepi, benar-benar sepi, gak pernah posting apapun lagi, gak pernah ada instastory apapun lagi, dan akunnya benar-benar kayak udah mati aja, kayak udah apa ya, tinggal sisa-sisa jaring laba-laba lah di situ. Jadi ya pokoknya udah lama sekali tidak pernah ada berita selanjutnya tentang Satria Nagaka yang kita tunggu-tunggu, dan tiba-tiba lagi cek Instagram saya tiba-tiba menemukan ada instastory dari akun Instagram tersebut, dan di situ ada potongan video dari Mas Reino Barak yang membicarakan tentang Satria Heroes atau Satria Heroes di kanal YouTube-nya madcom.id ya. Di situ ternyata ada video tanya jawab gitulah dari madcom.id dan juga Reino Barak. Di situ juga ada hostnya dan membicarakan seputar kehidupannya dan lain-lainnya tentang Reino Barak, dan di situ ada potongan yang mempertanyakan tentang Satria Heroes. Dan karena gue penasaran, gue cari videonya dan ternyata ada di situ, dan juga pembahasannya juga ada. Videonya agak cukup panjang, ada 55 menit. Jadi karena gue nggak tahu gimana letak pembicaraan tentang Satria Heroes-nya itu, jadi ya gue tonton dari awal tapi nggak nonton sampai selesai. Jadi gue karena nggak tahu di menit keberapa, karena memang di kolom komentarnya banyak sekali komen-komen yang ya memang seputar Reino Barak saja gitu, bukan seputar penyuka Tokusatsu gitu. Jadi ya banyak komen-komennya tentang Reino Barak, Mbak Syahrini, Om Reno, dan lain-lain gitu ya. Jadi ya gue nggak tahu pembicaraan tentang Satria, animasi Satrianya itu ada di mana, dan gue tonton dari awal ternyata mulai ada pembicaranya di menit ke-17 sekitar segitulah. Kalau kalian mau nonton bisa di link di bawah, atau mungkin gue sedikit preview untuk kalian atau potongan sedikit dari wawancara tersebut di sini. Ada update ya Mas? Mungkin nanti ada sequelnya mungkin atau serial terbaru. I don't know, Bima Satria Garuda 4.0 maybe. Gimana? Yeah, sebetulnya I don't know if I should say this, but we are working on it. We are working on it, cuman udah bukan dalam format tokusatsu, cuman animation. Oh, okay. And animation cost more money and takes more time, tapi mungkin ya high risk high return, dan juga mungkin distribusinya bisa jauh lebih luas ya. Mungkin bisa di streaming, bisa di free to air dan lain-lain. Tidak hanya di free to air saja. Kalau Bima kan hanya di TV saja kan. Yeah. Belum streaming tuh belum begitu zaman lah waktu itu. Ya, jadi bisa merambah ke platform lain ya. Iya, jadi ya kita melihat opportunity distribusi yang jauh lebih luas. Kalau bisa tidak hanya di Indonesia, mungkin ke Southeast Asia atau even better Asia. Tapi tergantung platformnya. Kalau mereka mau take global deal ya, we are more than happy. Tapi we are working towards that direction. Oke, kalau kalian sudah menonton wawancara tersebut dan kalian ingin nonton fullnya tentang kehidupan Mas Reino Barak atau dan lain-lain seputar pengusaha muda ya, di situ disebutnya pengusaha muda Om Reino Barak ya. Jadi ya silahkan ditonton saja di link deskripsi di bawah tentang videonya di madcom.id. Intinya di situ dibicarakan tentang, jadi MC-nya itu atau pembantu acaranya atau hostnya itu mempertanyakan seperti biasa, dia nanya-nanyain dari kolom komentarnya yang telah dia
buka. Gue sejujurnya nggak nonton, mungkin ini acara live ya, jadi tapi gue nggak nonton. Kalau gue nonton sih gue mungkin akan nanyain tentang Satria Nagaka ya, kemana gitu Satria Nagaka. Tapi yang dibahas itu di situ adalah Satria Bima ya, Bima Satria Garuda. Di situ juga pertanyaannya awal mulanya tercipta karakter Bima Satria Garuda, dan ujung-ujungnya akhirnya si hostnya itu nanya apakah Satria Bima Garuda ini akan ada sequelnya atau kelanjutannya gitu. Berarti Mbak ini nggak tahu tentang Satria Nagaka ya, jadi nanyainnya Satria Bima Garuda gitu. Padahal sebelumnya sudah pernah diberitahukan ada berita tentang Satria Nagaka gitu, akan tayangnya Satria Nagaka, cuman sampai sekarang belum tayang itu yang dibahas di video kemarin itu. Tapi di situ tidak dipertanyakan, jadi ya sayang sekali. Padahal sebenarnya bisa diselipkan pertanyaan itu biar, karena rata-rata pertanyaannya dijawab gitu oleh Om Reno Barak. Dan tentang animasi ini pun sebenarnya terlihat dari jawabannya Om Reno Barak itu kayaknya masih belum tepat untuk dibicarakan, tapi mungkin dia bicarakan juga di situ gitu. Nah, ketika ditanya tentang kelanjutan dari sequel dari Bima Satria Garuda ini, dijawab oleh Om Reno ternyata sedang dikerjakan katanya, bahwa serial lanjutannya ini akan tidak berbentuk live action lagi ya, tapi merupakan animasi gitu. Dan ya sejujurnya pembicaraan tentang animasi Satria Garuda ini sudah dari 2019, karena ada berita juga bahwa serial Bima Satria Garuda ini akan dianimasikan gitu. Tapi di sini tidak disebutkan bahwa itu akan Bima Satria Garuda sih. Dia bilangnya ya akan dianimasikan, tapi belum tahu juga sih apakah Satria Nagaka atau ke Bima juga. Tapi di tahun 2019 pernah ada berita bahwa akan dijadikannya animasi Bima ini akan dijadikan animasi menjadi Bima S ya, atau sebelumnya dikasih namanya itu Bima Satria Garuda Animation gitu. Dan itu dibuat dengan kerjasama dengan MNC Media, MNC Animation gitu. Dan akun Instagramnya ada dan akun Facebooknya juga ada, dan itu terakhir kali posting itu, dan pertama kali posting dan terakhir kali posting ya kalau di Instagram itu pada tanggal 26 September ya. Di Facebooknya juga sama di 26 September, dan setelah itu hilang, tidak pernah ada berita lagi. Sebenarnya di tanggal 26 September itu adalah 3 hari setelah Satria Nagaka muncul di YouTube gitu. Jadi ya agak bingung juga ini antar hubungan kerjasamanya ini, tadinya dengan SCTV terus ke MNC Media. Jadi ya gue nggak akan bahas tentang itu lagi ya, karena gue sejujurnya tidak punya tidak punya basis data yang kuat gitu, karena belum ada pembicaraan lebih lanjut. Dan di interview yang dilakukan oleh medcom.id dan Reno Barak pun sebenarnya adalah interview untuk kehidupan Reno Baraknya sendiri gitu, bukan tentang Satria Heroes-nya, bukan tentang waralaba itunya gitu. Jadi ya kebetulan ada pertanyaan tentang itu gitu. Jadi ya ini tuh bukan berupa press conference atau pengumuman bahwa memang akan diadakannya animasi ini gitu. Jadi ya kalau sebelumnya Satria Nagaka kan jelas sudah diumumkan dan lain-lain, tapi di sini tuh kayak pertanyaan, cuman sebuah pertanyaan gitu, dan kebetulan dijawab oleh Mas Reno Barak bahwa mereka sedang mengerjakan animasi gitu untuk serial ini. Apakah berhubungan dengan 1 tahun sebelumnya, yaitu di tanggal 26 September yang berhubungan dengan MNC Media? Tentunya saya tidak tahu. Jadi ya kemungkinan bisa jadi berhubungan, yaitu dengan Bima S itu. Tapi di wawancara ini, dan juga itu karena sudah 1 tahun yang lalu, kalau kita lihat di 1 tahun yang sebelumnya ya, dari tahun-tahun sebelumnya, dari 2018 ya, 2018 akhir ya Satria Nagaka pun akhirnya tidak jadi gitu. Jadi ya gua sih tidak terlalu yakin juga Bima S jadi juga gitu. Jadi ya kemungkinan animasi ini bisa jadi yang diobrolkan oleh Mas Reno Barak itu masuk ke Bima S itu, atau juga mungkin ini animasi yang lain gitu, karena kita juga nggak tahu gitu ini masih berhubungan dengan MNC Media atau tidak gitu. Jadi ya intinya ketika diberitahukan oleh Om Reno ini bahwa akan adanya animasi ini, berarti ya kita tunggu saja lah, mungkin akan ada animasinya atau ya sama juga kayak Satria Nagaka gitu. Nah pertanyaannya kenapa berubah menjadi animasi? Di situ juga dijelaskan bahwa katanya distribusinya atau
ya pemasarannya bisa lebih luas gitu. Kenapa pemasarannya bisa lebih luas gitu? Mungkin karena ini adalah berbentuk animasi dan juga tokusatsu. Artinya tokusatsu yang dibuat animasi, mungkin pemasarannya bisa lebih luas karena bisa masuk ke yang penyuka tokusatsu dan juga bisa masuk ke yang penyuka animasi. Jadi orang yang suka tokusatsu bisa nonton juga, dan juga yang sukanya cuma animasi gitu, misalnya yang kartun-kartun gitu, yang animasi anime atau begitulah, jadi bisa nonton juga gitu loh, karena ini bukan hanya semata-mata tokusatsu gitu. Jadi mungkin bisa lebih luas gitu pendistribusiannya ketika dibuat animasi gitu. Dan di situ Om Reno Barak juga ngomong bahwa serial ini tentunya membutuhkan effort yang lebih ya, karena ya animasi pembuatannya mungkin lebih susah gitu ya, dan mengeluarkan banyak uang ya. Tapi ya mungkin gue juga nggak tahu karena gue nggak berada di sisi pembuat seri TV dan pembuat seri animasi lah. Gue nggak tahu mana yang lebih banyak mengeluarkan uang juga sih. Jadi ya mungkin karena Om Reno bilang begitu, ya gue percaya aja. Mungkin animasi memang mengeluarkan lebih banyak uang tentunya, dan juga lebih banyak waktu pengerjaan gitu. Karena animasi kan ya dibuat per frame gitu, per gambar gitu. Jadi ya tentunya waktunya lebih banyak gitu untuk mengeluarkan waktunya gitu. Dan ketika masuk ke pendistribusian, memang ini adalah bentuk yang mungkin win-win solution dah. Jadi ke penyuka tokusatsu juga senang, penyuka animasi juga tentunya senang, apalagi orang Indonesia ya animasi buatan Indonesia bisa dihitung berapa sih? Ya bisa kehitung jari lah kalau gue tahu, mungkin Musarara, apalagi Iko di MNC Media ya, buatan MNC Media, dan juga ya ada sih yang lain cuman gue lupa namanya, tapi ya tidak banyak gitu, lagi-lagi terhitung, bisa ya dihitung jari gitu. Dan untuk animasinya sendiri bisa jadi ini belum diketahui ya, bisa jadi ini lebih ke arah gaya animasi Jepang ya, alias anime-anime gitu, karena ya Om Reno kan turunan Jepang ya. Jadi kembali lagi ke topik, bisa saja animasi ini merupakan animasi yang gaya animasinya lebih ke anime gitu, Jepang, atau mungkin juga animasinya lebih ke animasi ke kayak Disney gitu lah. Tapi ya nggak tahu juga, sekali lagi kita tunggu saja berita selanjutnya ya. Jadi ya semoga animasi ini bisa beneran jadi ya, tidak seperti Satria Naga Kai sekali lagi ya. Dan ya sebenarnya gue juga masih bingung sih kenapa diganti. Dan kalau dari obrolannya Om Reno yang katanya sekarang fokusnya di animasi, secara tidak langsung sebenarnya itu sudah menjawab ya, untuk kalian-kalian yang bertanya tentang Satria Naga Kai, tentunya sudah menjawab bahwa ya gagal produksi tentunya Satria Naga Kai, karena sekarang lebih fokus ke animasi, yang animasinya pun belum tentu tayang juga sebenarnya. Gue jadi semenjak kejadian Satria Naga Kai jadi tidak terlalu excited lah. Ya excited ada lah, cuman nggak terlalu berharap banyak. Jadi ya kita tunggu saja animasi ini, dan ya masih bingung juga kenapa pindah ke animasi ya. Ya dengan poin tadi ya cukup masuk akal ya. Dan Om Reno juga bilang katanya high risk high return itu biasanya kalau di dunia investasi itu biasanya dipakai untuk istilah bahwa semakin beresiko investasinya, semakin besar juga keuntungannya gitu. Ya mungkin itu yang dipercayai oleh Om Reno Barak gitu ya. Maksudnya kan animasi katanya lebih mengeluarkan banyak uang, lebih mengeluarkan banyak effort gitu, dan pengerjaannya lebih lama gitu. Tapi ya Om Reno percayanya bahwa semakin besar resiko yang ditanggung, semakin banyak nanti ya penghasilannya gitu. Jadi ya karena ya namanya pengusaha bisa jadi gagal, bisa jadi untung, ya bisa jadi rugi, ya itu resiko pengusaha gitu. Yang penting ada niat dan juga ada kepercayaan lah tentang apa yang sedang dia kerjakan gitu. Dan di sini juga diberitahukan bahwa Reno memiliki cukup besar gitu kepercayaan bahwa Waralaba ini atau serial ini banyak penyukanya gitu. Jadi ya kita tunggu saja animasi dari Satria Heroes ini. Masih belum tahu juga apakah di Satria Bima animasinya Bima juga atau ke Satria Naga Kai, tapi ya kita tunggu saja.
Padahal kalau tokusatsu kan merchandise-nya bisa dijual ya. Kalau animasi apa yang dijual ya, nggak tahu juga sih ya, pokoknya kita tunggu saja lah animasinya. Oke, segitu saja sebenarnya beritanya. Kalau kalian mau nonton di medcom.id fullnya ya, wawancara dari Om Reno. Kalau kalian pengen tahu Om Reno itu seperti apa dan bagaimana, itu ada sekitar 55 menit wawancaranya, dan ya ada iklan-iklan juga lah. Kalian bisa skip lah iklan-iklannya karena di YouTube ya bisa di skip. Dan kalau kalian pengen tahu ya, jadi silahkan tonton saja tentang Om Reno Barak ya. Setelah gue nonton video itu, walaupun tidak sampai selesai ya, karena gue nunggu pembahasan tentang tokusatsu, ternyata ya, Om Reno itu memang tata bahasanya sangat-sangat bagus lah. Karena mungkin sering dilatih pengusaha, sering presentasi ya, dan lain-lain, mungkin jadi tata bahasanya ya bagus gitu, pemilihan katanya. Dan juga kalau gue dengerin ya, suaranya itu bukan suaranya, ngedengerin dia ngomong itu ya indah, itu bagus gitu ya, entah kenapa gitu ya. Dan segitu saja ya tentang Om Reno Barak dan juga tentang animasi ini. Semoga bisa menjawab juga tentang kalian yang masih menanyakan Satria Naga Kai. Tentunya ya kalau menurut gue sudah fix gagal produksi, jadi ya kita tunggu saja animasinya ya, karena kalian mungkin ada yang penyuka animasi dan juga penyuka tokusatsu bisa menunggu animasinya. Oke, segitu saja untuk berita kali ini. Jangan lupa di like video ini dan juga komen tentang pendapat kalian tentang animasi ini di bawah, di kolom komentar di bawah, dan kita bisa berdiskusi juga. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini agar gue bisa bikin video-video lagi lah, biar semangat lah. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye.